Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Ahmad Akmal Fahmi, Ikra Bakti Bagi Alam, Rizky Maula Hamdani, dan saya sendiri, Ulfiana Nadia Pramesti, akan memaparkan mengenai sistem net setting. Untuk awalnya, yang dimaksud sistem net setting itu apa sih? Yaitu sistem yang digunakan dalam industri fotovoltaik untuk menganalisa dan mengelola bayangan yang jatuh pada panel surya dari objek di sekitarnya, seperti bangunan, pepohonan, atau objek lain. Nah, sistem net shading ini juga disebut seperti obstacle atau bayangan yang berada di dekat panel surya dan itu sangat mempengaruhi efisiensi dan output daya dari sistem panel itu sendiri. Karena bayangan pada satu bagian panel surya itu dapat mengurangi produksi daya keseluruhan. Next. Untuk dampak adanya net shading, yang pertama yaitu penurunan daya output. Sudah dijelaskan tadi, yang menyebabkan penurunan daya output itu adalah bayangan pada salah satu maupun hampir keseluruhan dari panel surya itu yang dapat menurunkan daya output seluruh rangkaian seri karena panel surya itu biasanya dihubungkan secara seri. Oleh karena itu, ketika satu mengalami sebuah kerusakan atau penurunan daya output, maka akan signifikan untuk mempengaruhi daya output keseluruhannya. Yang kedua yaitu efek hotspot. Hotspot, bayangan sebagian dari eh, fenomena hotspot ini yang berarti di mana bagian yang teduh pada sel surya menyerap lebih banyak panas daripada yang lainnya. Hal ini dapat merusak sel surya dan mengurangi usia dari modul panel surya itu sendiri. Dikarenakan panel surya itu apabila menyerap panas yang berlebihan akan mempengaruhi umur dan juga gampang rusak dari panel surya itu sendiri. Kemudian efisiensi sistem menurun. Bayangan pada panel surya itu dapat mengurangi efisiensi keseluruhan sistem dan juga mengurangi jumlah energi yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian yang keempat yaitu kerugian energi. Energi dapat menyebabkan kerugian energi yang signifikan, terutama jika bayangan terjadi selama periode puncak radiasi matahari. Kerugian ini dapat berdampak besar pada biaya pengembalian investasi dari sistem itu. Yang terakhir yaitu kinerja sistem yang tidak stabil dikarenakan obstacle atau bayangan itu bergerak sehingga eh, energi yang dihasilkan itu juga tidak stabil karena bayangan bergerak dengan jumlah intensitas yang cahaya yang berbeda-beda, penyerapan sinar matahari itu juga akan menyebabkan ketidakstabilan tersebut. Next. Nah, sistem net shading ini juga ada tiga jenis. Yang pertama sistem net shading on grid, off grid, dan juga hybrid. Yang pertama yaitu sistem net shading on grid. Perlu diketahui untuk on grid itu sendiri adalah penggunaan PLTS yang berbarengan dengan PLN sehingga tidak adanya penyimpanan energi atau tidak ada baterai. Nah, untuk jalur dari panel surya on grid itu sendiri, yang pertama yaitu sinar matahari diserap oleh panel surya akan masuk ke inverter untuk diubah menjadi AC dari DC ke AC, kemudian di panel bagi. Nah, di panel bagi ini fungsinya dikarenakan dia berhubungan atau bersamaan dengan jaringan PLN. Oleh karena itu, panel bagi ini sangat diperlukan karena untuk mengatur penggunaan antara panel surya dan juga penggunaan PLN. Kemudian akan masuk ke kWh meter dan langsung ke PLN, kemudian masuk ke beban rumah. Jadi panel surya akan masuk ke panel bagi dan juga PLN juga masuk ke panel bagi. Hal ini dikarenakan fungsi dari sistem on-grid itu sendiri adalah untuk mengurangi biaya PLN atau menghemat biaya PLN. Misalnya ada sebuah rumah itu kapasitasnya 900 bisa karena adanya panel surya ini bisa menghemat 500 itu misalnya. Kemudian akan disalurkan di beban rumah. Next.
Kelebihan dari sistem on-grid yang pertama penghematan biaya energi dikarenakan fungsi dari on-grid itu sendiri bebarengan dengan PLN. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan pada PLN itu akan semakin berkurang sehingga akan menghemat biaya energi dari PLN tersebut. Yang kedua, tidak memerlukan penyimpanan energi yang artinya tidak memakai baterai. Oleh karena itu, instalasinya itu akan lebih mudah dan juga lebih murah. Yang ketiga, instalasi mudah dikarenakan tadi tidak ada penyimpanan energi. Yang terakhir yaitu efisiensi energi yang lebih tinggi dikarenakan bebarengan dengan jaringan PLN otomatis akan lebih maksimal pengeluaran energi yang dihasilkan. Next. Nah, untuk kekurangan dari sistem on-grid ini, yang pertama, bergantung pada PLN. Ketika jaringan PLN itu mengalami kendala, otomatis jaringan pada PLTS juga akan terkendala juga, dikarenakan tidak ada backup atau penyimpanan energi, cadangan energinya pada baterai, sehingga ketika PLN nyala, akan nyala, namun PLN mati, juga akan mati. Sama halnya pada malam hari, PLTS on-grid ini, atau sistem net setting on-grid ini tidak bisa digunakan, dikarenakan tidak adanya penyimpanan, sehingga masih bergantung atau menggunakan sistem jaringan PLN. Yang kedua, biaya instalasi lebih tinggi dikarenakan instalasi yang tadi baterainya itu tidak ada. Oleh karena itu, biaya pengeluaran instalasi yang berbarengan dengan panel hubung yang ada pada PLN dan juga di PLTS itu juga memakan biaya yang cukup tinggi. Kemudian tidak adanya penyimpanan energi, otomatis pada malam hari juga tidak bisa digunakan. Nah, sistem on-grid ini biasanya digunakan ketika PLN pada rumah itu stabil. Apabila PLN yang tidak stabil itu tidak disarankan menggunakan sistem on-grid ini dikarenakan akan percuma karena PLN sering mati, otomatis PLTS juga akan sering mati dan itu sangat merugikan apabila PLN dengan kondisi tersebut. Next. Baik, saya lanjutkan. Jadi, apa itu off-grid? Off-grid off-grid dari PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya mengacu pada sistem pembangkit listrik tenaga surya yang tidak terhubung dengan jaringan listrik umum. Sistem ini dirancang untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan listrik di lokasi yang tidak memiliki akses atau terlalu jauh dari jaringan listrik atau publik. Biasanya untuk pemasangan PLTS off-grid ini terdapat di pulau-pulau terpencil. Oke, next. Baik, gambaran umum dari PLTS off-grid. PLTS off-grid merupakan sistem PLTS yang diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan PLN. Kemudian sistem ini membutuhkan baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan di siang hari untuk memenuhi kebutuhan listrik pada malam hari. Oke, next. Untuk keunggulan sistem PLTS off-grid ini yaitu pemasangan yang mudah. Instalasi sistem PLTS off-grid tidak memerlukan akses atau lokasi ke jaringan listrik nasional, sehingga proses pemasangan lebih sederhana dan cepat. Memungkinkan sistem ini untuk dipasang di lokasi terpencil atau sulit dijangkau PLN atau jaringan listrik yang ada. Kemudian tidak menggunakan jaringan PLN seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu PLTS off-grid ini bisa memasang listrik tanpa adanya PLN, yaitu biasanya terdapat di pulau-pulau terpencil. Kemudian untuk desain baterai yang portable sehingga bisa dibawa kemana-mana. Desain baterai yang portable ini memungkinkan sistem PLTS off-grid untuk dipindahkan atau dipasang kembali dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Sangat berguna dalam aplikasi sementara atau untuk penggunaan di lokasi yang membutuhkan mobilitas seperti di acara luar ruangan, proyek konstruksi sementara, atau dalam kasus bencana.
Dengan tidak bergantung pada jaringan listrik nasional atau PLN, sistem PLTS off grid ini memberikan kemandirian energi yang tinggi, yang berarti pengguna memiliki kontrol penuh atas pasokan listrik mereka sendiri, tidak terpengaruh oleh pemadam listrik yang mungkin terjadi di jaringan PLN. Oke, next. Untuk komponen-komponen PLTS off grid yaitu ada solar panel, yaitu mengubah energi surya menjadi energi listrik. Kemudian ada solar charge controller atau SCC, peralatan elektronik yang digunakan untuk arus arah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Kemudian terdapat inverter, yaitu mengubah tegangan DC baterai ke tegangan AC pada 230 volt AC. Kemudian ada baterai, yaitu mengubah energi kimia yang tersimpan menjadi energi listrik. Oke, next. Izin melanjutkan di sistem hybrid akan saya jelaskan. Jadi sistem hybrid ini pada pembangkit listrik khususnya itu mengacu pada kombinasi dari dua ataupun lebih sumber energi untuk menghasilkan listrik. Jadi sistem hybrid ini biasanya menggabungkan sumber energi terbarukan. Jadi energi terbarukan ini merupakan jenis energi primer yang tidak akan banyak contohnya seperti panel surya, turbin angin ataupun PLTA. Uh, untuk energi terbarukan sendiri untuk sistem geografis di Indonesia lebih condong pada panel surya. Jadi kita akan membicarakan tentang panel surya. Jadi contohnya itu seperti PLTS pembangkit listrik tenaga surya dan juga pembangkit listrik tenaga angin maupun bisa juga dari PLN. Jadi tujuan utama dari sistem hybrid ini untuk meningkatkan pasokan listrik, mengurangi biaya operasional, dan juga meminimalkan dampak dari lingkungan. Boleh next. Jadi dapat beberapa keunggulan PLTS hybrid. Yang pertama yaitu yang sudah disebutkan menghemat tagihan listrik PLN. Jadi dengan adanya PLTS hybrid, maka tagihan listrik itu dapat diminimalisasikan karena sudah dipasok dengan PLTS dan juga PLN ini fungsinya hanya untuk backup dari PLTS. Kemudian yang kedua, dapat melakukan ekspor dan impor listrik ke PLN. Apa itu ekspor dan impor? Jadi kita sebagai pengguna PLTS itu dapat mengirimkan energi listrik jika PLTS kita itu melebihi apa yang kita gunakan. Jadi kita bisa menjual kepada PLN ataupun kita juga ketika PLTS kita mampu untuk menggunakan pada sumber daya kita, maka kita dapat mengimpor dari PLN. Sehingga dari hybrid ini kita bisa melakukan import. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat critical backup baterai. Jadi kombinasi antara panel surya dan sumber energi tambahan, contohnya PLN, itu dapat memastikan pasokan listrik yang stabil, bahkan ketika cuaca tidak mendukung pada produksi energi PLTS. Next. Jadi ini merupakan sistem dari PLTS. Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi sistem PLS hybrid menggabungkan energi surya dengan PLN contohnya, itu fungsinya untuk mengurangi biaya operasional atau emisi karbon. Jadi sistem ini fleksibel dan cocok untuk daerah terpencil. Jadi pada sistem PLS sendiri terdapat beberapa komponen seperti panel surya,
baterai inverter untuk mengganti dari DC ke AC, dapat KWH Exim, kemudian terdapat beberapa di sini terdapat beberapa warna garis. Yang pertama yaitu yang berwarna biru itu merupakan arus AC, kemudian di sini warna merah itu arus DC, dan kemudian untuk garis yang putus-putus itu merupakan arus vertikal atau load simpanan. Kemudian terdapat garis tunjuk warna merah itu artinya arus import. Arus import ini di mana ketika beban atau rumah kita itu membutuhkan dari PLN. Kemudian warna petunjuk hijau itu arus ekspor, di mana bahan PLTS kita mungkin itu berlebihan dan dapat kita ekspor ke PLN atau kita jual belikan. Jadi panel surya di sini itu berfungsi untuk mengonversi sinar matahari menjadi listrik DC yang nantinya akan menuju ke inverter untuk merubah dari AC menuju AC yang nantinya dapat kita gunakan pada alat-alat elektrik pada rumah kita. Inverter ini mengubah listrik DC dari baterai menjadi listrik AC yang kemudian dapat digunakan pada peralatan elektronik. Kemudian baterai di sini fungsinya untuk menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan oleh manusia dan dapat digunakan pada waktu sewaktu-waktu kita gunakan, mungkin dalam kondisi cuaca buruk ataupun dalam kondisi hujan. Kemudian PLN di sini gunanya untuk backup ketika baterai ataupun panel surya itu mengalami potongan, maka PLN dapat backup untuk mengisi daya pada beban rumah kita. Lanjut, next. Kemudian di sini terdapat tabel, yaitu perbandingan sistem net setting pada sistem on-grid, off-grid maupun hybrid. Terdapat beberapa fitur mengenai perbedaan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai koneksi jaringan. Jadi pada fitur koneksi jaringan, pada on-grid terdapat koneksi jaringan dan juga hybrid, tetapi pada off-grid tidak terdapat koneksi jaringan. Kemudian jelas pada baterai, sistem off-grid terdapat baterai atau backup, tapi untuk sistem on-grid itu tidak menggunakan baterai atau dari panel surya akan langsung mengisi pada peralatan-peralatan elektronik. Kemudian pada independensi energi ini terdapat perbedaan pada on-grid, off-grid, dan hybrid. Jadi pada on-grid independensi energinya tergolong rendah. Kemudian pada off-grid independensi energinya tinggi, dan juga hybrid ini di rata-rata ya atau sudah. Kemudian untuk biaya instalasinya ini terdapat juga antara on-grid, off-grid, dan hybrid. Jadi di sini untuk penginstalasian off-grid itu menanggung biaya paling tinggi. Kemudian untuk on-grid itu sedang. Dan sedangkan untuk hybrid itu tergolong tinggi juga. Kemudian kompleksitas sistem. Jadi untuk hybrid ini lebih kompleks dibandingkan off-grid dan juga on-grid. Tetapi untuk off-grid sendiri sistemnya itu tidak terlalu kompleks terhadap on-grid. Jadi yang paling simpel yaitu on-grid. Kemudian penggunaan atau instalasi on-grid, off-grid, hybrid ini ketika on-grid itu cocok di daerah yang dekat dengan PLN. Kemudian off-grid itu lebih cocok pada daerah terpencil atau yang jarang terlalui oleh PLN. Contohnya di dekat pesisir pantai. Kemudian untuk hybrid ini sesuai kebutuhan saja. Tapi lebih cocok kalau misal lebih dekat dengan PLN. Karena hybrid kan kadang menggunakan PLN juga. Tapi kalau untuk hybrid yang antara pembangkit listrik dan juga pembangkit listrik terbarukan bisa di dekat pantai, karena contohnya seperti PLTS dan juga pembangkit listrik tenaga angin. Next. Di sini saya jelaskan pemilihan setting yang tepat. Jadi ketika kita akan menggunakan setting itu ada beberapa poin agar kita
memilih dengan setting yang tepat. Yang pertama yaitu kita harus menganalisa tiap tempat atau lokasi yang dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memindai lokasi dengan pemodelan 3D. Kemudian yang kedua, kita harus mensimulasikan bayangan atau kita harus menentukan uh, objek kita apakah tertutup oleh suatu benda atau obstacle dan yang nantinya akan mempengaruhi pada objek kita terhadap bayangan tersebut. Kemudian yang ketiga, optimasi tata letak dengan memperhatikan penempatan panel dan pengaturan jarak. Kemudian yang keempat, pemantauan serta penyesuaian pusat bayang dan penyesuaian dinamis. Kemudian yang kelima, pemindahan dan pemilihan tanaman yang tidak menyebabkan bayangan. Jadi yang kelima ini penting. Ketika kita sudah lakukan langkah pertama sampai keempat, apakah objek itu kita pindah atau tidak, itu tergantung pada settingnya. Kalau misal ternyata bayangannya itu terlalu mempengaruhi kinerja dari panel surya, maka kita memindah objek kita agar kinerja panel surya lebih maksimal. Next. Ya, terima kasih untuk melanjutkan presentasi mengenai sistem shading tadi. Dan untuk kelompok kami akan mensimulasikan sistem shading yang on-grid pada software PVSynth. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu kita menentukan koordinat mana yang akan kita pakai untuk digunakan sebagai simulasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengunjungi Google Maps atau Google Earth dan nantinya pilih titik tempat yang akan kita gunakan sebagai simulasi dan kita akan ambil data latitude dan longitude-nya. Di sini saya mencontohkan rumah saya sendiri, langsung masuk ke software fisiknya saja dan di sini masuk ke software PVSynth. Sini buat project baru, di sini saya sudah membuat, jadi saya akan review saja. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuat project name-nya. Jadi di sini saya membuat project name-nya itu near shading on grid. Nah, selanjutnya adalah dengan mengklik new site. Tunggu sebentar. Nah, untuk di sini kita masuk ke graphical coordinate. Nah, nanti untuk latitude dan longitude-nya kita masukkan ke sini. Sebentar. Kita masuk ke yang sudah ada aja. Nah, ini yang saya gunakan. Masuk ke graphical coordinate. Di sini saya sebelumnya memasukkan latitude dan longitude yang saya ambil pada Google Maps atau Google Earth dan nantinya saya akan dapatkan koordinatnya dengan kita get from coordinate dan import pada software ini. Setelah titiknya sesuai, kita lihat di interactive map. Nah, di sini sudah sesuai dengan titik dari rumah yang atau lokasi yang akan saya buat simulasi. Selanjutnya di save dan selanjutnya nanti akan setelah kita save lagi akan tertampil di sini yaitu nama project kita beserta .map. Jadi ini adalah data dari meteo dari lokasi saya. Ya di sini. Nah, sudah. Setelah di save, di sini tertampil hijau, maka yang selanjutnya kita masuk ke sini orientation. Nah, di sini untuk orientation sendiri, di sini juga dapat beberapa macam. Yang di sini kita yang pertama itu memilih file type-nya. Kita di sini apabila kita ingin mengisi hanya satu bagian saja, kita bisa menggunakan field clean.
atau jika kita ingin menggunakan dual axis, kita bisa menggunakan tracking to axis, nah seperti ini, atau yang lain sebagainya. Di sini berbagai macam variannya. Di sini saya akan menggunakan fixed tilt plane, dan untuk tilt ini saya menyesuaikan dengan longitude yang ada dari lokasi yang saya pilih. Di sini ini mengatur tentang kemiringan dan azimut yang saya pakai. Sini plane tiltnya menyesuaikan tadi karena tadi koordinatnya -7, di sini berarti saya menggunakan 7 yaitu kebalikannya. Dan untuk optimization-nya kita menggunakan yearly reduction yield. Bisa juga pakai summer dan winter, tapi di sini saya menggunakan yang yearly atau tahunan. Ya, langsung lanjut ke sistem. Lanjut ke sistem, di sini memilih PV untuk PV array-nya. Di sini saya memilih PV modul dan inverternya. Jadi yang pertama kita atur yaitu di sini. Yang pertama kita atur yaitu model-model atau tipe-tipe solar panel atau PV modulnya yang ingin kita pakai. Di sini saya contoh menggunakan GCI Solar. Nah, di sini bisa kita atur watt peak-nya dan tergantung dari luas area yang akan kita gunakan atau atap yang kita gunakan itu seberapa lebarnya. Di sini saya contoh akan menggunakan 400 watt peak volume mono untuk modul areanya itu sekitar 22. Dan untuk inverternya juga bisa kita pilih di sini berbagai macam tipe. Saya contoh menggunakan ini SMA untuk output powernya seperti ini. Bisa kita pilih juga berapa kW. Di sini saya contoh mungkin menggunakan 4,0 kW. Dan di sini ada jumlah inverternya, mau berapa inverter, bisa 1, 2, dan seterusnya. Saya menggunakan 1. Dan selanjutnya kita mengatur bagian ini, yaitu berapa solar panel yang ingin kita gunakan. Di sini direkomendasikan karena kita sudah mengatur tadi itu di antara 7 sampai 11. Jadi bisa kita klik saja. Nah, ini merupakan rekomendasi dari software ini. Atau bisa kita atur sendiri. Ini contohnya. Nah, apabila kelebihan atau berlebihan, misal kita menggunakan 13, 14, dan di sini akan ada peringatan bahwa seperti terlalu berlebihan, jadi inputnya nanti terlalu besar voltage-nya begitu. Jadi kita atur saja sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh di sini saya akan memasukkannya yaitu 7 solar panel. Dan kita save. Nah, ini sampai seharusnya warna hijau, tapi apabila warna kuning tidak masalah, itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jadi pokoknya antara hijau atau kuning itu tidak masalah. Dan selanjutnya masuk ke nanti akan terbuka juga ini yaitu self consumption. Di sini masuk ke karena kita bebannya itu beban listrik ke rumah, kita memilih yang household consumption, yang consumption for the year, dan juga pengaturan household use. Nah, di sini terdapat beberapa list peralatan listrik yang biasa kita gunakan di rumah atau dari lokasi yang saya pilih tadi. Sini saya mengambil beberapa contoh yaitu 20 lampu dengan 10 powernya 10 watt per lampu dengan waktu penggunaan sekitar 10 jam per hari dan daily energinya sekitar 2000 watt hour.
Jadi di sini bisa ditentukan saja berapa beban dari peralatan-peralatan yang ada di rumah kita. Seperti itu. Ini bisa diisi juga ditambah, dan bisa juga standby customer, yaitu hal-hal yang belum pasti kita gunakan namun selalu ada, seperti itu. Nah, nanti total daily energinya bisa dilihat di sini, yaitu di sini tertampil 29.848 watt hour per hari, dan untuk monthly-nya sekitar 895,4 kilowatt hour per month atau per bulan. Jadi untuk monthly energinya, karena rumah saya atau lokasi yang saya pilih itu menggunakan energi atau dari PLN itu sekitar 1.300, dan di sini penggunaannya hanya 895 kW, itu berarti masih mencakup, seperti itu. Dan di sini juga harus diisi untuk hourly distribution-nya atau waktu-waktu penggunaannya seperti apa. Di sini misal kita lihat yang lampu LED overflow, di sini misal penggunaan dari jam 18 hour atau jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Di sini berarti total sekitar 20 tadi, karena saya memasukkan 20 lampu. Dan selanjutnya ada TV, saya memiliki di sini 3 TV. Penggunaan sekitar jam 6 sampai jam 9. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya setelah kita atur semua, selanjutnya kita oke lagi, dan kita dengan itu otomatis tersimpan, dan kita pilih oke lagi. Nah, seperti itu self consumption-nya. Dan karena kita menggunakan sistem on grid atau yang solar panel ini berhubungan dengan PLN atau listrik dari nasional, kita tidak menggunakan storage ini karena kita tidak memerlukan baterai. Apabila kita menggunakan sistem off grid, maka kita memerlukan storage ini untuk sebagai data dari baterai tadi. Masuk ke topik utama kita, yaitu near shading. Jadi masuk ke contour near shading ini, dan kita masuk ke restriction atau perspektif. Nah, di sini saya sudah buat juga untuk sistem rumahnya. Di sini saya menggunakan atau mensimulasikan bahwa rumah saya ini terdapat sebuah pohon. Jadi ada obstacle, yaitu pohon yang bisa saja bayangannya itu menutupi solar panel yang ada di sini yang sudah saya buat seperti ini. Jadi untuk tutorial atau cara untuk menampilkan hal ini atau menggambarkan secara 3D seperti ini adalah seperti ini. Kita masuk grid, masuk ke building. Nah, kita bisa bikin di sini objek. Kita bisa pilih objek apa saja di sini. Contoh, di sini saya akan menambahkan rumah. Di sini contoh saya akan menambahkan wind turbine. Di sini saya contoh akan menggunakan pohon. Nah, ini bisa dibuat di sini untuk beberapa bangunan-bangunan atau objek-objek atau itemnya. Di electric pylon atau tower juga bisa dibuat di sini. Nah, itu contoh-contohnya untuk dibuat near shading-nya secara 3D tadi. Kita masuk ke yang tadi saja. Sudah saya buat. Nah, ini sudah saya buat seperti ini. Jadi ada rumah. Di sini ada satu pohon dan juga beberapa solar panel yang saya sudah susun di atap rumah. Jadi untuk datanya bisa terlihat di sini. Saya contoh tadi menggunakan 7 panel ya. Panel, dan di sini objeknya ada rumah dan juga ada termasuk ini ya, pohon ini.
Jadi masuk di sini. Jadi untuk misal ingin kita memudahkan untuk melihatnya secara lebih jelas, kita bisa mengklik ini yaitu render. Nah, di sini bisa terrender dengan baik seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Dan jika ingin kita memudahkan, kita bisa lihat di peraturan perspektif ini ya. Seperti itu untuk tampilan 3D-nya. Seperti ini contohnya. Jadi ketika kita pasang beberapa solar panel di sini, nah di sini misal contoh ada 7 solar panel dan di sini ada pohon. Nah, inilah obstacle-nya atau yang kita sebut shading-nya, karena ketika misalkan ada cahaya matahari yang mau ke solar panel ternyata ditutupi oleh bayangan dari pohon ini, itulah shading seperti itu. Seperti itu untuk gambaran 3D-nya. Nah, itu nanti kita, nah untuk ini bisa terlihat tip area-nya yaitu 15 meter kubik dan terdiri scene-nya yaitu 21 meter kubik, berarti masih dalam jangkauan seperti itu untuk yang 3D shading secara 3D scene ya. Nah, setelah kita tampilkan tadi shading 3D-nya, di sini langsung bisa terlihat shading vector table-nya secara linear, yaitu bisa terlihat di sini azimuth dan height. Nah, azimuth itu mulai dari minus 180 derajat ini sampai 180 derajat lagi. Dan height-nya itu sekitar 90 derajat, dari 2 derajat sampai 90 derajat. Jadi untuk shading vector ini bisa terlihat di sini tabelnya. Nah, untuk yang tadi, yang ketutupan atau ditutupi pohon tadi, terkena bayangan pohon tadi, akan tertampil data-datanya di sini, shading vector ini. Jadi bisa kita analisis bahwa bayangan-bayangan yang dari obstacle itu nantinya bisa kita lihat, data-datanya bisa terlihat di sini, seperti itu. Untuk yang near shading. Nah, untuk detail yang lebih lanjut kita bisa ke run simulation. Nah, di sini sudah tertampil shading new simulationnya. Di sini bisa terlihat daily input output diagramnya. Bisa terlihat normalized production, system output power distribution, array temperatur, effective versus effective radiant, bisa terlihat semua di sini. Nah, kita bisa juga lihat ekonomi evolutionnya. Nah, kita bisa masukkan berapa sih keuntungan apabila kita menggunakan sistem on-grid ini. Ini bisa kita lihat, bisa kita atur sendiri di sini. Berapa inverternya, berapa stationnya, berapa insurance-nya. Terus bisa juga kita masukkan data berapa tarif PLN yang kita gunakan tiap bulan, dan nanti bisa kita analisis berapa keuntungan apabila kita menggunakan solar panel ini secara on-grid dan dibandingkan dengan kita hanya menggunakan PLN seperti biasa, seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu. Dan untuk di sini juga bisa tampak loss diagramnya. Bisa kita lihat berapa data untuk loss diagramnya, dan masih banyak lagi untuk hal-hal yang bisa kita analisis pada software.
Seperti itu mungkin dari penjelasan tentang simulasi dari layer shading on grid pada software PVSynth. Untuk selanjutnya masuk ke kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Untuk kesimpulan yang kita dapat dari simulasi yang telah kita lakukan, yaitu layer shading on grid adalah teknik visualisasi yang memanfaatkan grid untuk memberikan efek bayangan, membantu memperjelas variasi elevasi atau kedalaman pada peta medan. Teknik ini memungkinkan representasi yang lebih mudah dan dipahami dan dianalisis serta meningkatkan akurasi interpretasi data geospasial dengan distribusi titik data yang merata. Jadi intinya dengan kita melakukan simulasi-simulasi yang ada, kita bisa menganalisis perencanaan untuk pemasangan dan efektivitas untuk pemasangan dari sistem-sistem seperti on-grid ataupun off-grid maupun hybrid, sehingga efektivitas dari sistematika tersebut itu bisa kita dapatkan dengan baik seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.